Halo, saya Bung Alim Januar Prasasti dengan NIM 2020510336 akan menjelaskan tentang instrumen modern dan konvensional, yaitu instrumen AAS dan titrasi asidimetri dengan prinsip dan cara kerja serta contoh analisis sampel. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah analisis instrumen. AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer merupakan suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Prinsip AAS dapat dilihat dalam video di bawah ini. Atom memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi foton atau cahaya. Hal ini menyebabkan keseimbangan elektron dan inti atom terganggu. Absorpsi ini akan menyebabkan eksitasi atom yang sifatnya tidak permanen. Eksitasi adalah naiknya energi sebuah elektron dalam atom sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Karena tidak permanen, maka elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi yang besarnya sama dengan energi yang diserap untuk melakukan eksitasi. Mari kita lihat atom natrium dan magnesium. Natrium memiliki 11 elektron, 11 proton, dan 12 neutron. Sedangkan magnesium memiliki 12 elektron, 12 proton, dan 12 neutron. Untuk mengeksitasi elektron pada atom natrium, tentu saja akan dibutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan logam magnesium. Hal ini karena atom natrium memiliki inti atom yang lebih kecil atau lebih rendah daya tariknya dibandingkan dengan inti atom pada magnesium. Ketika elektron eksitasi natrium dan magnesium kembali ke orbital dasar atau kembali ke keadaan dasar, tentu akan melepaskan energi yang berbeda besarnya. Mari kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah kembang api. Tahukah kalian bahwa asal-muasal warna ini bermula dari eksitasi atom? Kembang api ini dibuat dari beberapa bahan. Di antaranya adalah senyawaan unsur tertentu yang dapat tereksitasi dan kembali ke keadaan semula, sembari mengemisikan energi atau mengeluarkan warna tertentu. Besar energi ini pada akhirnya akan diberi label sesuai dengan panjang gelombangnya masing-masing, sehingga kita bisa mengamati warna dari tiap unsur tersebut. Secara singkat, kembang api hanyalah ilustrasi untuk menggambarkan proses absorpsi atom. Kembali ke topik, analisis dengan AAS memiliki prinsip yang serupa, hanya saja hasil akhirnya akan dikuantifikasi menjadi nilai kadar suatu unsur. Untuk cara kerja dari AAS dapat dilihat pada video di bawah ini. Berikut instrumentasi AAS. AAS terdiri dari lampu HCl atau Hollow Cathode Lamp sebagai sumber foton atau cahaya untuk mengeksitasi elektron dalam atom. HCl ini memiliki komponen yang sama dengan unsur yang dianalisis. Contohnya, apabila kita akan menganalisis unsur natrium, maka yang digunakan adalah HCl natrium. Kemudian flame system sebagai sistem atomisasi sampel. Bentuknya bisa dengan api pembakaran atau graphite furnace. Monokromator untuk memfilter cahaya hasil emisi sesuai dengan unsur yang diamati. Detektor untuk mendeteksi intensitas cahaya menjadi sinyal yang dapat dibaca. Yang terakhir adalah readout system untuk menampilkan hasil pembacaan dan perhitungan. Lalu bagaimana cara AAS bekerja? Ya, sampel dalam bentuk cair akan dihisap dan diubah menjadi aerosol. Setelah itu, aerosol akan masuk ke dalam flame system untuk atomisasi. Selanjutnya, sinar dari HCl akan ditembakkan ke atom dan terjadi proses absorpsi dan eksitasi. Energi emisi yang dihasilkan akan melewati monokromator dan detektor untuk dikalkulasi menjadi kadar unsur suatu sampel yang spesifik. Sebagai contoh sampel, saya mengambil dari Jurnal Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Al-Ghifari dengan judul Penentuan Kadar Logam Timbal dan Tembaga pada Sumber Air di Kawasan Gunung Salak Kabupaten Sukabumi dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Pengambilan sampel.
Metode pengambilan sampel dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Pada setiap lokasi sampel diambil pada satu titik, yaitu di pinggir. Sampel diambil pada 10 lokasi dengan jarak kurang lebih 500 meter antar lokasi, sehingga terdapat 10 titik. Preparasi sampel. Sebanyak 100 ml sampel dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan sebanyak 5 ml HNO3, lalu diaduk sampai tercampur. Kemudian dipanaskan di atas hot plate hingga volume sampel menjadi 20 ml. Dimasukkan ke dalam vial 30 ml dengan menggunakan corong kaca melalui kertas saring. Penentuan kadar logam timbal dan tembaga pada sampel. Kadar timbal dan tembaga pada sampel diukur dengan mengambil filtrat dari hasil preparasi sampel dan diuji absorbansinya menggunakan spektrofotometri serapan atom. Pada panjang gelombang lambda spesifik 283,3 nanometer untuk logam timbal dan lambda spesifik 324,8 nanometer untuk logam tembaga. Konsentrasi timbal dan tembaga ditentukan berdasarkan persamaan regresi kurva kalibrasi standar. Hasil kadar untuk logam tembaga Cu adalah sebagai berikut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 telah melewati ambang batas maksimum apabila lebih dari 0,02 mg per liter. Dari hasil data diperoleh pada 10 titik pengambilan sampel, kadar logam tembaga tidak melewati batas maksimum yang diperbolehkan. Konsentrasi tembaga tertinggi pada sampel 4 sebesar 0,018 mg per liter. Hasil kadar untuk logam timbal adalah sebagai berikut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 telah melewati ambang batas maksimum apabila lebih dari 0,03 mg per liter. Dari hasil data yang diperoleh pada sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10, kadar logam timbal tidak melewati batas maksimum, sedangkan pada sampel 7 melewati batas maksimum yang diperbolehkan. Konsentrasi timbal tertinggi pada sampel 7 sebesar 0,202 mg per liter. Sekarang kita masuk ke instrumen konvensional yaitu titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan analisis khusus menggunakan larutan standar asam untuk menentukan konsentrasi basa atau alkil. Prinsip titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan teknik analisis volumetri titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Karena itu merupakan titrasi asam basa, tentunya larutan analit yang akan diuji bersifat sebaliknya, yakni bersifat basa, sehingga akan terjadi suatu reaksi penetralan dalam proses titrasi itu sendiri. Cara kerja dari titrasi asidimetri adalah sebagai berikut. Asam sebagai titran akan diteteskan ke dalam larutan analit yang bersifat basa sehingga akan terjadi reaksi penetralan. Titik ekivalen titrasi akan dicapai ketika mol asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol basa dalam larutan analit. Akan dicapai titik akhir titrasi yang diketahui dengan menggunakan indikator titrasi tertentu dan hitung kadar dengan rumus umum titrasi. Pembuatan larutan standar titrasi asidimetri. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain alatnya, buret, propipet, pipet ukur 1 ml, labu ukur 100 ml, pipet volume 25 ml, kaca arloji, pengaduk kaca, spatula, pipet tetes, dan Erlenmeyer. Kemudian bahannya ada aquades, metil orange, HCl pekat, dan natrium karbonat. Langkah pertama, kita akan membuat HCl 0,1 m. Tuang HCl pekat ke gelas beker. Pipet 0,83 ml HCl pekat menggunakan pipet ukur 1 ml dan masukkan ke labu ukur yang telah diisi aquades kurang lebih 10 ml. Aquades ditambahkan ke dalam labu ukur kurang lebih sepertiga dan dikocok lalu tambahkan aquades sampai tanda tera. Langkah selanjutnya, kita standarisasi larutan standar HCl 0,1 m. Timbang natrium karbonat sebanyak 106 mg di atas kaca arloji. Lalu masukkan natrium karbonat ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kaca arloji dibilas dengan 25 ml aquades untuk membersihkan sisa natrium karbonat dan dituang ke Erlenmeyer lalu dikocok. Persiapan titrasi. Tuang HCl 0,1 m ke dalam gelas beker dan tuang ke dalam buret dengan bantuan corong. Kemudian lihat tanda teranya. Masukkan metil orange sebanyak 2 tetes ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan natrium karbonat lalu dikocok. Kemudian lakukan titrasi. Berikut adalah contoh video cara titrasi.
Titrasi dihentikan apabila didapatkan warna seperti ini. Demikianlah penjabaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.